Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang pertanyaan yang sering sekali ditanyakan di channel ini, yaitu bagus mana bang anggrek itu ditanam di dalam pot atau ditempel. Nah, hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu, ya ini, kok nanamnya kayak sembarangan di video saya yang lalu ketika saya nempel anggrek ya. Kalau teman-teman belum nonton, tonton, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Jadi saya nempel anggrek dan ada yang komen kok nanamnya kayak sembarangan. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan tersebut. So terus saksikan videonya sampai habis ya, karena kalian nggak bakal nyesel. Oke? Ya baik teman-teman, langsung saja. Ini update dari tanam anggrek yang dari Papua yang sebulan yang lalu ya teman-teman. Sempat saya tinggal sebenarnya lasar. Untung saja ada orang yang baik sekali yang mau menyiramkan ini. Nanamnya saya tempel di sini, makanya dibilang sembarang aja. Nih perkembangannya, akarnya sudah ya lumayan banyak tumbuh ini sebulan yang lalu ya teman-teman. Jadi ini lumayan sekali. Nah, kenapa ditempel seperti ini teman-teman? Jawabannya adalah agar akarnya itu ya bisa menjalar bebas kemana-mana. Karena kalau di pot kan dia terhalang tuh sama potnya. Tapi kalau misalnya kita tempel di sini, nah dia bebas menjalar kemana-mana. Untuk ukuran 1 bulan ini termasuk yang cepet ya teman-teman. Jadi cepet sekali, akarnya banyak seperti ini. Nah nanti ketika sudah lebih lama dari ini, misalkan 3 bulan 4 bulan, maka seluruh pohon ini nanti semuanya akan dijalari oleh akar ini. Dia juga udah mulai tumbuh anakan tuh, ada 2 tuh. Lihat, ada 2. Kemudian akarnya juga sudah kemana-mana. Ini yang lainnya nih, akarnya juga sudah mulai keluar ya teman-teman. Ditempel seperti ini. Nih atasnya mulai hijau. Daunnya kemarin itu yang agak layu juga udah mulai hijau, udah mulai tumbuh anakan juga. Terus nih akarnya nih, teman-teman bisa lihat lah. Kalau misalkan teman-teman sudah nonton video sebelumnya waktu saya menanam ini, kemudian saya tempel, pasti tahu nih awalnya bagaimana. Akarnya belum ada sama sekali. Terus ini yang selanjutnya nih. Oke, ini yang kedua nih, yang saya taruh di atas pohon kayak gini. Dibilang sembarangan, emang kayak kelihatan sembarangan sih, tapi nanti kalau misalkan akarnya udah banyak itu kelihatan artistik teman-teman. Kalau awal-awal tuh emang kayak kurang bagus, tapi kalau misalkan dia udah adaptasi nih, akarnya udah ngelilit nih di pohonnya atau di media tanamnya ini, dia bakal kelihatan bagus dan artistik. Terus juga kalau misalkan menurut pengalaman saya nanam kayak gini nih, kalau misalkan musim hujan teman-teman, itu menghindari kebusukan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman tanam anggrek nih yang dia terkena hujan itu ya full, jadi nggak ada di atasnya, nggak ada penghalang sama sekali, maka kalau menurut pengalaman saya dengan media tanam kayak gini atau dengan cara tanam seperti ini teman-teman, itu bagus sekali untuk menghindari kebusukan. Kenapa? Yang pertama karena air itu langsung keluar mengalir, jadi tidak terhalang oleh pot. Itu yang pertama. Yang kedua, aerasinya lancar juga karena anginnya nih, karena terbuka kiri kanannya kan. Jadi anginnya lancar gitu teman-teman. Nah ini juga akarnya, ini perkembangan akarnya jadi sudah numpuk seperti ini ya teman-teman. Tuh lihat. Kalau misalkan teman-teman sudah nonton video sebelumnya, tapi kalau misalkan belum, nanti linknya saya taruh di bawah ya. Jadi teman-teman selesai nonton video ini juga bisa nonton video yang kemarin pas kita nanam anggrek ini ya teman-teman ya. Dan gini ya teman-teman, nah dia menjalar ini. Kalau misalkan hitungan anggrek sebulan termasuk cepet ya teman-teman, kayak gini udah banyak. Oh ya, abis ini nanti kita akan lihat tuh anggrek yang ditanam di pot ya teman-teman. Jadi kalian terus tonton videonya aja, karena nanti ya, kalian akan ternganga dengan betapa rapinya anggrek ya. Tapi pokoknya terus saksikan aja nih. Ini anakannya udah gede, yang satu ini lihat tuh. Nah ya, dan dia daunnya udah seger-seger, subur-subur nih. Salah satunya saya taruh aja di atas kayak gini ya teman-teman. Saya bukan orang yang kayak harus di pot rapi gitu. Saya lebih suka kalau anggreknya itu akarnya kemana-mana. Sebenarnya kalau dibahas bagus mana bang, di pot atau di kayu kayak gini, kalau saya pribadi itu lebih suka di pot. Tapi sebenarnya dua-duanya bagus teman-teman. Yang penting kalian paham aja caranya. Misalkan di pot tuh media tanamnya gimana gitu, harus gimana, jangan full, harus banyak lubang tuh ya. Bagus aja, fine aja ini. Nah salah satu yang maaf pamer nih,
Ini grama nih akarnya yang udah nanamnya cuma ditaruh aja. Kalau saya kayak gini-gini aja ya teman-teman, nggak ada yang aneh. Lihat nih, akarnya sudah gila-gila kayak gini. Itu media tanamnya cuma sabut dikit. Ini juga di atas pohon nih, di atas, bukan di atas pohon sih, di atas kayu ya akarnya tuh, lihat. Dan jadi nggak terlalu aneh-aneh juga nih, akarnya juga udah mantap sekali, mantap jiwa. Nah ini pun nih tuh nggak di dalam pot dia, dan tuh subur, gendut sekali, ampun, dan tinggi ya teman-teman. Tuh lihat, ini juga nggak di pot. Teman-teman pasti udah sering lihat nih grama saya yang ini. Sekarang udah tuh tambah lebat, daunnya tambah banyak, tunasnya tambah banyak. Tuh lihat, ada batang tua satu, tapi itu nggak busuk ya teman-teman, tapi batang tua yang keropos, dia bukan busuk tapi keropos. Tuh lihat akarnya menggila. Kalau misalkan teman-teman taruh di dalam pot ini, apalagi grama ya, aduh, rawan sekali busuk ya kalau misalkan teman-teman nggak hati-hati nyiramnya. Ini juga anggrek bulan saya, rata-rata ya ditempel, jarang yang ada di dalam pot ya. Kayaknya anggrek saya yang ada di dalam pot itu cuma satu. Bukan karena di dalam pot nggak bagus ya teman-teman, karena style saya kayak gini, saya sukanya kayak gini gitu. Lihat nih, ini angbul, ini Phalaenopsis apa lupa lah namanya. Ini amabilis tuh, lihat akarnya menyuntai-juntai ke sana. Ini baru beberapa 5 bulanan saya pindah ke sini ya teman-teman. Akarnya udah mantap sejiwa nih, juga ditempel nih. Oke, ini di kayu akarnya tuh. Intinya bagus, teman-teman. Akarnya suka aja ngeliat akarnya itu bebas kemana-mana gitu ya. Berantakan kali ini di sini. Ya, nah saya biasanya cuma ditaruh-taruh gini aja sih, nggak aneh-aneh ya teman-teman. Karena nah ini satu-satunya yang saya tanam di dalam pot, cuma satu ini, dan subur juga nih, media tanamnya arang tuh, cuma satu ini. Yang lainnya yang kayak gini nih, semuanya ditempel aja teman-teman ya. Tuh lihat, kayak gini aja. Yang di pot cuma satu ini tadi. Nah oke, selanjutnya kita pindah ke yang rapi-rapi nih, yang di pot. Kalau misalkan teman-teman males lah bang ditempel-tempel, saya kan di kota tinggalnya bang, gitu kan, nggak ada pohon, masa harus nebang-nebangin pohon kan. Pohon kan kalau di kota harus dilestarikan kan. Ya ini salah satu caranya ya pakai yang namanya pot tanah ini. Namanya pot apa sih namanya ini kalau pot tanah ini? Pot tanah lah pokoknya. Nih lihat, media tanamnya di dalamnya tapi arang ya teman-teman. Untuk di dalam ini selain arang, kalian juga bisa pakai pakis yang dicacah. Bukan dicacah ding, kalau dicacah kan halus. Pakis yang dibentuk kotak-kotak gitu ya, yang segede-gede telapak tangan tuh bisa juga. Tapi kalau misalkan pakai yang namanya pot, sebaiknya hindari penggunaan media tanam yang banyak mengandung air seperti lumut atau moss teman-teman, karena rawan sekali busuk, apalagi untuk anggrek dendrobium. Biasanya kalau pot kayak gini bagusnya itu pakai arang teman-teman ya. Tuh pakai arang atau sabut kelapa yang kayak gini nih, yang di kotak-kotak kayak gitu nih. Dan juga media tanamnya biasanya kalau di dalam pot itu nggak dikasih full ya teman-teman, nggak dikasih full semua gitu. Dan biasanya arangnya gede-gede atau besar-besar biar rongga-rongga udaranya itu masih banyak di dalam sana. Karena kalau ada rongga-rongga udara aman teman-teman. Anggrek tuh kalau misalkan terkubur semua, rongganya nggak ada, itu rawan busuk. Dan ini, nah kalau misalkan teman-teman mau rapi nih, caranya kayak gini. Salah satu inspirasi buat teman-teman semua tuh. Jadi teman-teman yang pertama beli potnya terus yang kedua beli besinya ini sebagai penyangga biar dia nggak bengkok kesana kesini gitu ya teman-teman. Jadi harus merogoh kocek lebih lagi, tapi ya sepadan dengan hasilnya. Kalau misalkan teman-teman mau kelihatan yang wow, rapih dan kelihatan pokoknya rapi lah, enak dilihat gitu. Nah kayak gini, apalagi kalau berbunga lagi rapi gini kan rapi banget tuh. Kalau misalkan ibu-ibu yang pengen beli ini, nih nomornya saya kasih nih di sini nih, tuh udah nempel ya.
Dia di Formosa Orchid teman-teman. Tetapi teman-teman dia tidak jual jauh-jauh, hanya di sekitaran Lampung aja ya. Bandar Lampung atau Metro itu dia jual. Tapi kalau misalkan teman-teman rumahnya itu ada di jauh lah di Jawa, itu beli yang dekat-dekat sana karena berat teman-teman, ongkirnya mahal. Ini tuh dia ditaruh di samping teman-teman, jadi dia terkena sinar mataharinya langsungnya itu hanya sebentar aja, tapi dia terang di sini ya teman-teman. Ini juga nih salah satu trik kalau misalkan teman-teman mau repotting tuh, nggak usah diangkat-angkat pot lamanya, itu tinggal dipindah aja ke dalam yang lebih gede gini. Pindah ke dalam yang lebih gede kayak gini teman-teman, masukin, nanti akarnya itu bakal menjalar ke pot yang lebih besar lama-lama kayak gitu. Jadi nggak usah kalian pindah-pindah cabut merusak akar gitu ya. Nih, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau cara saya tadi, malas lah bang ditempel, nih cara satunya. Kalian bisa pakai ini, dan caranya tadi, cara media tanamnya juga udah saya jelasin. Semoga juga bisa paham dan menginspirasi teman-teman semua. Ini lihat, rapi ya, rapi banget. Tapi ya itu harus keluar biaya yang agak mahalan dikit teman-teman. Nah ini juga ada modelan kayak gini nih. Oke, kalau misalkan teman-teman mau beli itu tadi tuh, nanti nomor WhatsAppnya saya taruh juga di itu, di kolom komentar. Tapi khusus wilayah Lampung ya teman, khusus wilayah Lampung saja. Kalau misalkan kalian ada di luar Lampung, apalagi jauh ya, di Papua, Sulawesi, di Jawa sana, beli yang ada di dekat-dekat rumah teman-teman aja. Kenapa? Karena berat teman-teman, jadi ongkirnya lebih mahal daripada harganya. Oke, nih jadi ada bunganya juga ini satu. Nah kalau misalkan mau rapi ya gini teman-teman, taruh di depan rumah kan, rumahnya bagus kayak gini, aduh mantap kali itu. Lihat tuh, kalau misalkan teman-teman nggak mau cara yang ditempel, bisa dengan cara seperti ini. Tapi ingat ya teman-teman, kalau cara yang seperti ini teman-teman jangan kesetanan buat nyiram juga, harus tahu diri nyiram gitu. Karena kalau misalkan terlalu sering nyiram ya busuk gitu. Nah ada juga pot yang kayak gini nih teman-teman, pakai pot pakis, dari pakis itu dalamnya bisa pakai arang, dan banyak pokoknya teman-teman. Cara tanam anggrek itu semuanya itu nggak ada kayak yang kayak gini lebih subur, kayak gini lebih subur. Yang penting kalian paham aja deh, semuanya itu bisa subur lah. Pokoknya mau pakai plastik kayak, mau pakai yang ditempel-tempel kayak saya tadi, mau pakai pot, mau pakai pot yang ini juga bisa subur aja. Yang penting kalian paham. Oke, lanjut nih teman-teman ya. Nah ini sebenarnya ini kayaknya video udah pernah saya tampilin deh sebelumnya tentang anggrek Dendrobium aggregatum. Nih salah satu anggrek yang sering bikin ibu-ibu kewalahan. Kalau lihat ini orang jualan tuh pastilah kepincut sama bunganya. Pengen beli ini. Kalau ini teman-teman digantung dia. Tuh lihat, teman-teman bisa lihat lah sendiri ya. Cakep, cakep. Tapi ya teman-teman, anggrek ini tuh bisa berbunga di Indonesia. Tapi ya itu lamo. Kalau kata orang Lampung, lama. Jadi berbunganya itu lama teman-teman. Bisa berbunga di Indonesia tapi memerlukan waktu yang lama. Kadang-kadang kita udah stres duluan tuh dia belum berbunga-bunga nih. Ini anggrek aggregatum ini wangi ya teman-teman. Cuman memang dia kisaran 2 minggu saja, 1 minggu 2 minggu lah bunganya itu udah rontok kalau tiba-tiba anggrek kayak gini ya. Lihat tuh. Memang bunganya rame dan bagus sih ini. Luar biasa sekali. Dan ini cara tanamnya ya di pot juga, tapi ini potnya pot kayu teman-teman. Tuh banyak jenisnya kan. Jadi kalian tuh bisa sebenarnya inspirasinya tuh segala macam, asalkan apa ya? Kayak apa? Saya kehabisan kata-kata. Ya asalkan kalian mau gitu, mau pakai apa aja tuh sebenarnya bisa. Anggrek tuh nggak harus yang mahal, yang harus susah. Gunakan aja yang ada di lingkungan kalian. Kalau misalkan di lingkungan kalian tuh tempatnya banyak orang jual pot-pot yang dari tanah liat, ya pakai pot tanah liat. Misalkan susah nyari yang kayu buat ditempel, ya jangan pakai kayu. Tapi kalau misalkan di lingkungan kalian banyak kayu, banyak hutan, terus kayu di mana-mana, ya manfaatkan aja kan, daripada beli. Kalau misalkan yang ada di sekitar kita itu lebih hemat gitu teman-teman. Tetapi jangan juga kalian laju mau pakai kayu, banyak kayu di sekitar kalian, laju kayu semua ditebang-tebangin ya. Ingat jangan merusak alam, jadi tebangi secukupnya aja yang mungkin bisa ditebang. Jangan nebang kayu yang udah misalkan tumbuh
puluhan tahun, 30 tahun gitu tuh kayunya tumbuh, kalian tebang buat media tanam anggrek, sayang. Gunain aja kayu-kayu yang memang apa ya teman-teman, udah misalkan dibuang, udah nggak kepake lagi gitu-gitulah pokoknya intinya ya. Tuh keren ya. Ibu-ibu langsung pingsan nih liatin ini. Oke lah. Oke teman-teman, cukup sekian ya mungkin video kita kali ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar nih. Akhir-akhir ini saya jarang balesin komen ya teman-teman, maaf karena memang lagi sibuk-sibuknya pekerjaan. Aduh, di kantor itu sibuk sekali sekarang, jadi agak-agak gimana ini aja masih sempat-sempatin bikin konten tuh, alhamdulillah masih sempet ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, pokoknya terima kasih sekali atas support kalian. Jangan lupa videonya di komen, di sharing, dan di like. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, happy gardening, dah.